Anatomi sistem reproduksi. Dengan anggota kelompok Jelmia Rosa, Husnia Muharram, Mayada Zahra, Yasmin Ulaya, Zalda Dipata Binta, Anggun Margarita, Nesa Felina, Nyoman Wisnu Saputra, dan Anissa Sepsaha Nurdalia. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan juga eksternal. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Organ internal yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Fungsinya adalah memproduksi sel telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu oviduk atau tuba falopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap sel telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan sel telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Nah, selanjutnya yaitu rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Selanjutnya ada organ eksternal. Yang pertama yaitu mons pubis, yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Selanjutnya yang kedua yaitu labia mayora atau disebut juga dengan bibir kemaluan. Bagian ini berupa lipatan yang menyerupai bibir. Berdasarkan letaknya, labia mayora dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu permukaan luar dan permukaan dalam. Pada bagian luar, labia mayora dilapisi dengan sel epitel bertanduk serta terdapat akar rambut. Sedangkan pada bagian dalam, labia mayora tampak licin karena terdapat banyak jaringan lemak, tidak mempunyai folikel rambut dan kelenjar keringat. Organ eksternal yang ketiga yaitu ada labia minora, yang biasa disebut juga dengan bibir kecil pada kemaluan. Labia minora berada di sebelah labia mayora dan sebelum misfi. Hal yang membedakan antara labia minora dan mayora adalah hanya tidak terdapat akar rambut dan memiliki banyak pembuluh darah. Yaitu ada klitoris, yaitu sebuah organ seksual yang berada di dalam misfi. Klitoris memiliki struktur yang sama dengan Mr. P pada laki-laki. Keduanya berada dalam posisi yang sama pula. Bedanya, klitoris tumbuh ke arah dalam, sedangkan Mr. P tumbuh ke arah luar. Organ eksternal yang kelima yaitu selaput darah, yaitu membran tipis yang menutupi lubang misfi. Vestibulum, yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Selanjutnya yaitu anatomi reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Organ dalam yang pertama ada testis. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis berjumlah sepasang, testes atau jamak. Testis dibungkus oleh skrotum, kantong kulit di bawah perut. Pada manusia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. Yang kedua ada saluran reproduksi. Epididymis, tempat pematangan sperma. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. B. Vas deferens atau saluran sperma, ductus deferens, merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani, vesicula seminalis. C. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. D. Uretra. Uretra merupakan saluran air reproduksi yang terdapat di dalam penis, berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih.
Selanjutnya, organ dalam. Yang ketiga, kelenjar kelamin. A. Vesicula seminalis atau tempat penampungan sperma. Merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesicula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya B. Kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat melindungi bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Cairan prostat bersifat encer dan seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, sitrat atau nutrien bagi sperma, sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. C. Kelenjar bulboretra atau koper, penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar koper atau kelenjar bulboretra merupakan kelenjar yang saluran langsung menuju uretra. Kelenjar koper menghasilkan getah yang bersifat alali atau basah. Selanjutnya organ luar. Yang pertama ada penis. Penis berasal dari bahasa Latin yang artinya ekor. Akar katanya sama dengan phallus yang berarti sama adalah alat kelamin jantan. Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme berwujud cairan atau urinasi dan sebagai alat bantu reproduksi. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis atau buah zakar. Terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Fungsi skrotum adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Proses menstruasi. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintah akan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal dan persiapan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan sel telur untuk pembuahan FSH, mulai membagi materi genetiknya. Folikel kemudian melepas hormon estrogen yang membuat uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanannya menuju uterus, ada dua hal yang dapat terjadi pada telur, dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika sel telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi berkisar dari 21 hingga 40 hari. Hanya sekitar 10 hingga 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Menghitung siklus reproduksi dapat dilakukan dengan membuat catatan pada kalender. Dengan demikian, masa subur bisa diketahui. Hal ini sangat berguna untuk mengetahui kapan masa subur dan ovulasi terjadi. Setiap bulan pada hari kelima reproduksi, selaput rongga rahim menebal sebagai persiapan terjadinya kehamilan. Pada sekitar hari ke-14, terjadi proses pelepasan telur pada ovarium atau ovulasi. Proses pembuahan. Jutaan sperma melepaskan pada satu kali ejakulasi saat puncak segamba. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasi dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berubah menjadi zigot. Zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio atau bakal janin dan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari setelah pembuahan. Dan gambar di atas merupakan perkembangan janin.